Investasi. Kata ini mungkin bikin kita kebayang orang kaya di Wall Street dan hal-hal rumit soal keuangan. Tapi intinya, investasi itu cuma tentang membuat uang kita bekerja untuk kita, biar uang kita bertambah seiring waktu. Dan salah satu cara paling ampuh adalah keajaiban bunga berbunga. Bunga berbunga itu seperti bola salju yang menggelinding. Ketika kamu menginvestasikan kembali keuntunganmu, keuntungan itu menghasilkan lebih banyak keuntungan lagi. Keuntungan ini kemudian menghasilkan lebih banyak keuntungan lagi, dan begitu seterusnya. Ini seperti lingkaran yang baik, yang bisa mengubah uang kecil menjadi kekayaan besar seiring waktu. Bayangkan kamu investasi $1.000 di tabungan biasa, yang bunganya 5% per tahun. Setelah tahun pertama, kamu dapat bunga $50. Nah, keajaibannya dimulai di sini. Di tahun kedua, kamu nggak cuma dapat bunga dari $1.000 awalmu, kamu juga dapat bunga dari $50 yang kamu dapat di tahun sebelumnya. Artinya, uangmu tumbuh makin cepat. 5% mungkin kelihatan kecil dalam waktu singkat, tapi kekuatan bunga berbunga baru kelihatan setelah waktu yang lama. Coba biarkan keuntungan itu berbunga selama 20, 30, atau bahkan 40 tahun. Hasilnya pasti bikin kamu kaget. Pasar saham mungkin terlihat seperti sesuatu yang menakutkan dan gak bisa ditebak. Tapi penting untuk diingat, di balik naik turunnya harga saham dan istilah-istilah keuangan yang rumit, ada konsep sederhana kepemilikan. Ketika kamu beli saham, kamu beli sebagian kecil dari perusahaan itu. Kamu jadi salah satu pemiliknya, ikut menikmati keuntungannya, dan tentu saja ikut menanggung kerugiannya. Asal-usul pasar saham modern bisa ditelusuri kembali ke abad ke-17, ke lantai perdagangan yang ramai di Amsterdam. Perusahaan Hindia Timur Belanda, salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia, menerbitkan saham untuk membiayai pelayarannya ke Hindia Timur. Ini menandai awal era baru dalam keuangan. Sekarang, pasar saham global telah tumbuh menjadi raksasa bernilai triliunan dolar. Dari Bursa Efek New York yang ikonik hingga Nasdaq yang penuh dengan perusahaan teknologi, bursa saham di seluruh dunia menyedia tempat bagi perusahaan untuk mencari modal dan bagi investor untuk ikut serta dalam pertumbuhan mereka. Saham memang penting dalam investasi, tapi bukan satu-satunya pilihan. Dunia investasi itu luas dan beragam, menawarkan banyak pilihan aset alternatif bagi mereka yang ingin menyebar investasinya dan mungkin meningkatkan keuntungan. Properti misalnya, sudah lama jadi pilihan investasi populer. Orang-orang mengerti aset yang nyata, dan punya tanah atau bangunan memberi rasa aman. Lalu ada emas, yang sering dianggap sebagai aset aman saat ekonomi nggak stabil. Daya tariknya sebagai penyimpan nilai sudah ada sejak dulu. Bagi yang suka seni dan barang koleksi, investasi dalam lukisan, patung, atau barang antik bisa menguntungkan secara finansial dan memuaskan. Dan sekarang ada yang baru, mata uang kripto. Mata uang digital seperti Bitcoin telah menggemparkan dunia, menawarkan peluang investasi berisiko tinggi, tapi juga keuntungan tinggi di dunia aset digital. Dunia investasi penuh dengan kisah sukses dan gagal. Ada investor legendaris seperti Warren Buffett, yang pendekatan investasinya yang sabar dan berorientasi nilai telah memberinya julukan peramal dari Omaha. Kisah Buffett adalah kisah tentang disiplin, pemikiran jangka panjang, dan keyakinan yang teguh pada kekuatan bunga berbunga. Tapi penting juga belajar dari kesalahan orang lain. Gelembung.com di akhir tahun 1990-an dan krisis keuangan global tahun 2008 adalah contoh nyata bahwa pasar bisa nggak rasional, dan spekulasi yang nggak terkendali bisa berakibat buruk. Kejadian ini menunjukkan pentingnya diversifikasi. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Sebarkan investasimu ke berbagai jenis aset, industri, dan wilayah. Dan jangan pernah remehkan pentingnya manajemen risiko. Pahami toleransi risikomu dan investasilah sesuai dengan itu. Ingat, investasi itu seperti maraton, bukan lari cepat. Investasi itu yang tepat, tetap disiplin, dan berhati-hati mulai